Profesor Stella Christie diangkat jadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jam 9.51 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari ini ketika video ini diupload. Profesor Stella Christie resmi diangkat oleh Bapak Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putihnya menjadi salah satu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Mungkin ini di luar dari perdebatan kita semalam dan beberapa video yang sudah lewat gitu. Mereka menginginkan Profesor Stella Christie menjadi seorang Menteri Pendidikan seperti Bapak Nadiem Makarim. Tapi menurut saya hal ini jauh lebih rasional dibandingkan menjadi Menteri Pendidikan seperti Bapak Nadiem Makarim. Ketika kita melihat bahwa pernyataan saya sebelumnya menyatakan bahwa akademisi dengan politisi harus berjalan beriringan, dan akademisi tanpa politisi itu sama dengan idealisme semata, dan begitupun sebaliknya, politisi tanpa akademisi hanya omong kosong belaka begitu. Artinya apa? Di sini jelas pengaruh Profesor Stella Christie itu memiliki tanggung jawab lebih besar di dalam bidang akademik. Akademisinya sangat menonjol begitu dibandingkan dengan politisinya, sisi politisnya. Mengapa Bapak Nadiem Makarim akhirnya memiliki posisi yang cukup kuat? Karena secara grafis politisi dan politik, Bapak Nadiem Makarim mempunyai komponen itu. Jangan lupa siapa bapaknya Nadiem Makarim. Teman-teman bisa search dan sambil kita belajar bersama. Selanjutnya, saya ingin membahas sedikit mengenai orientasi dari Stella Christie yang mungkin teman-teman masih bingung siapa. Ternyata di dalam Google atau Google Search Engine atau dalam situs website itu pun justru sudah diberikan ada beberapa kurikulum vitae dari Profesor Stella Christie, dan saya dapat begitu. Beliau memiliki pengetahuan yang cukup besar dan juga menyumbangsi banyak riset dan juga awards yang diterima. Misalnya, saya akan tampilkan di sini. Ini awards-nya yang diterima, dan ini beberapa publikasi dari Profesor Stella Christie, dan ini yang jadi mulai dari perjalanan employment atau pekerjaan karir dan lain-lainnya dari Profesor Stella Christie. Mungkin teman-teman melihat dari sini kenapa akhirnya ditunjuk menjadi Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Saya akan melipur lara kita semua, dalam arti Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi ini akan menjadi salah satu batu loncatan bagi lulusan-lulusan di Indonesia. Artinya dengan adanya Profesor Stella Christie, kita yang sebagai mahasiswa yang sudah berpendidikan tinggi itu harus terjun ke masyarakat. Mau tidak mau harus terjun ke dalam masyarakat, menyumbangsi kepala kita, isi kepala kita, pengetahuan kita kepada masyarakat dengan cara-cara yang konkret. Dan ini menjadi salah satu batu loncatan yang menurutku cukup bagus gitu. Dalam arti apa? Profesor Stella Christie itu memberikan kerangka berpikir dalam pengetahuan di universitas dan pendidikan tinggi serta sains untuk mengembangkan intelektual yang akan berkembang di masa depan. Seperti Pak Prabowo itu menyatakan bahwa akan dibuatkan suatu institusi-institusi untuk kemajuan bangsa ini. Dengan menciptakan ilmuwan-ilmuwan selanjutnya, ini akan jauh memberikan nama bagi Indonesia ke depannya. Akhirnya saya mengerti kenapa nggak pendidikan SD dan lain-lainnya. Akhirnya ketika masuk ke pendidikan SD, maka harus dirombak dari awal lagi. Dalam jangka waktu 5 tahun itu tidaklah cukup, kawan-kawan. Kasihan Profesor Stella Christie kalau misalnya akan terjebak sama 5 tahun untuk mengembangkan kurikulum baru dan lain-lainnya. Akhirnya dengan demikian perlu ada salah satu sosok figur yang mampu menyelesaikan itu semua. Dan mungkin teman-teman bisa kasih pendapatnya, apakah Menteri Pendidikan yang sekarang dan juga bagi pengetahuan SD menengah dan tinggi itu sudah sesuai gitu, baik wakil menteri dan juga Menteri Pendidikannya. Karena yang jadi masalah itu tadi, kita perlu waktu yang panjang, sedangkan kita tidak punya waktu sebanyak itu. Bonus demografi itu sebentar lagi, teman-teman. Akankah yang ditawarkan oleh Bapak Wakil Menteri ini akan menjadi solusi yang terbaik bagi Indonesia? Karena apa? Solusinya kembali lagi saya katakan, pendidikan di Indonesia itu tidak bisa dalam waktu singkat. Akan tetapi kita bisa mereproduksi ilmuwan-ilmuwan yang terbaik di Indonesia dengan kemampuan-kemampuan riset yang tinggi, mengedepankan akademisi bukan politisi. Dalam lingkup pendidikan jangan campur adukan politik dalam kampus. Sehingga apa? Dengan demikian yang dikeluarkan adalah cendekiawan, bukan politikus muda. Dengan demikian Indonesia bukan lagi negara politik yang dalam arti memproduksi
para aktivis saja, tapi akademisi dengan kemampuan intelektual sekelas Albert Einstein one day, or mungkin lebih baik lagi gitu, pengetahuan-pengetahuan yang akan diterima kelas Habibie, baik lain-lainnya akan tercipta bagi generasi emas Indonesia yang akan datang. So, itu saja solusinya, dan selamat datang di channel kami, Noir Indonesia. Jangan lupa follow, like, and subscribe, serta komen gimana pendapat kalian. Goodbye.